Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak DKM, Pak Dadang, kepada bagian pembelajaran, pendidikan, Pak Dodi, dan tidak lupa juga kepada Bapak Pak Denny ya, yang terhormat. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlimpah-limpah atas perhatiannya terhadap pembelajaran bahasa Arab dan telah memberikan fasilitas di sini ya. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Dan tidak lupa saya ingin menyampaikan beberapa hal ya sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Arab. Dan ini untuk motivasi kita, untuk penyemangat kita di dalam pembelajaran atau belajar bahasa Arab. Yang pertama, dalam belajar bahasa Arab ini niatkan yang lurus. Niatkan yang lurus bahwa mempelajari bahasa Arab atau belajar bahasa Arab adalah untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar bahasa Arab itulah ibadah. Kalau kita niatkan bahwa belajar bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, maka menjadi ibadah. Dan bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan, ta'allamu al-arabiyyata, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab. Karena bahasa Arab fa innaha min dinikum. Karena bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kalian. Maka pelajarilah bahasa Arab ini. Karena bahasa Arab itu adalah apa? Identitas setiap muslim. Kenapa? Li'annaha lughatul Quran. Karena bahasa Arab itu bahasa Quran, bahasa sunnah, bahasa syariat Islam ini. Dan seorang muslim senantiasa bergaul, muamalah dengan bahasa Arab ini setiap kehidupannya sehari-hari kan. Di dalam sholatnya kita menggunakan pakai bahasa Arab. Ketika berdoa memakai bahasa Arab. Dan ini dianjurkan oleh Umar bin Khattab, menganjurkan kepada kita agar kita belajar bahasa ini, itu bahasa Arab. Karena tidak ragu lagi bahasa Arab itu adalah kunci ilmu Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama, bahwa kita mempelajari Al-Quran, niatkan yang lurus hanya untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar. Jadi belajar bahasa Arab itu perlu kesabaran. Ya. Tidak langsung belajar bahasa Arab langsung otomatis kita bisa ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa taala, di mana beliau mengatakan belajar itu perlu waktu yang panjang. Waktu yang panjang, satu kitab yang lain terus ya, terus sabar pada waktu yang panjang. Dan mudah-mudahan kalau bahasa Arab dikerjakan dengan istiqomah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an pakai bahasa Arab, lidzikri, untuk mempelajarinya. Ya, bagi siapa yang bersungguh-sungguh untuk belajar bahasa Arab.
maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memudahkan belajar bahasa Arab. Sehingga dia paham tentang bahasa Arab. Intinya apa? Istiqomah. Terus tuh belajar bahasa Arab. Mohon maaf di sini ya, Anda bukan mempelajari terbang kepada burung. Bukan mempelajari renang kepada bebek. Tentunya di sini banyak yang berilmu di sini dibandingkan saya ya. Akan tapi ini karena minta untuk berikan pembelajaran bahasa Arab, jadi saya sampaikan begini ya. Walaupun di sini banyak yang jauh lebih berilmu dari saya. Intinya apa? Bersabar. Lama ya. Gitu. Ya. Ini bersabar, istiqomah. Sampai kapan kita belajar? Salah seorang ulama mengatakan sampai mati. Jadi belajar ilmu agama itu sampai mati, sampai meninggal. Tidak ada putusnya. Ya, salah seorang ulama dikatakan, "Ya Syekh, sampai kapan seseorang belajar ilmu agama itu?" Beliau mengatakan sampai ke liang lahat, sampai mati. Maka terus kita belajar. Ya, itu yang pertama sabar. Yang kedua sabar ya. Yang ketiga, belajar bahasa Arab itu harus siap terikat. Maksudnya apa? Kalau ada tugas udah dihafalkan. Nulis. Harus siap itu. Ya. Belajar bahasa Arab itu harus siap seperti itu. Kedisiplinan. Seperti itu. Dan kalau kita menemukan sesuatu yang memang belum dipahami, itu bukan berarti susah, bukan. Belajar bahasa Arab, susah ini bukan gitu. Ini baru menemukan, baru pemula. Kata salah seorang ulama mengatakan, belajar bahasa Arab itu awaluha so'abun wa akhiruha sahlun. Awalnya sulit, akhirnya mudah. Belajar bahasa Arab itu. Ya, jadi kalau kita ingin merasa mudah belajar bahasa Arab, harus merasakan kesulitan dulu. Kenapa? Karena kita masih pemula. Ya. Karena sulit baru menemukan gitu. Bukan sulit, bukan. Bahasa Arab itu bahasa mudah. Al-lughatu Arabiyyah, lughatun sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa mudah, yang mudah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab kalau bahasa Arab itu sulit, enggak mungkin. Mudah. Ya. Jadi ketika kita menemukan ini sulit, bukan sulit, baru menemukan. Ya. Dan ana sarankan agar pembelajaran bahasa Arab itu harus kontinu. Diusahakan gak boleh goib, maksudnya tidak hadir. Diusahakan. Tapi kalau misalkan itu ada alasan memang tidak masuk, lihat kepada yang sudah belajar. Jadi jangan sampai kelewat satu bab. Jadi belajar bahasa Arab itu maksudnya kontinu apa? Istiqomah terus. Bab per bab itu harus ikut. Paham gak paham harus ikut. Belajar bahasa Arab itu. Gak kemungkinan kita belajar bahasa Arab ini susah, enggak ikut. Ya. Atau misalnya gak hadir. Paham ya? Dia harus terus continue belajar bahasa Arab. Kalau gak hadir, lihat kepada yang sudah hadir, yang belajar. Itu tentang metode bahasa Arab. Ya. Di banyak orang yang belajar bahasa Arab itu di tengah-tengah berhenti. Kenapa? Satu hari gak hadir gitu. Kemudian pertemuan berikutnya hadir. Akhirnya apa? Akhirnya gak paham yang disampaikan yang pertama, yang akhirnya merasa kesulitan itu bukan sulit maksudnya. Karena gak hadir itu tadi. Kalau gak hadir, lihat kepada yang sudah belajar. Begitu. Anak sampai begitu dari awal-awal gitu ya. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Ya, anak sangat heran sekali kalau ada seseorang mengatakan saya bisa berbagai bahasa
menguasai, tapi bahasa Arab tidak gitu. Sangat heran sekali karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an yang suci. Seorang muslim harus menguasai bahasa Arab. Ketika kita berdoa kita paham, ketika kita sholat, doa seharian kita memahaminya. Seperti itu. Itu yang Anda sampaikan pada hari ini. Itu beberapa poin seperti itu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke kitab ya. Masuk ke kitab. Nah. Anda sarankan yang enggak ada sekarang itu kalau ini memang udah berjalan dan babnya udah lewat, harus melihat kepada yang sekarang. Begitu. Nah, kita langsung saja ke pelajaran yang pertama. Bismillah. Di sini ad-darsul awwal. Pelajaran yang pertama. Ad-darsu itu pelajaran al-awwalu pertama. Di sini ada kata hadza, hadza. Hadza artinya ini. Hadza artinya ini. Dalam pelajaran pertama ini kita akan membahas tentang hadza. Apa itu hadza? Kita tulis. Hadza ya. Jadi hadza itu apa? Ismu isyaratin. Ismu isyarah. Adalah isim isyarat. Hadza ini adalah isim isyarat. Lil mufrad. Untuk satu. Untuk tunggal. Ini isim isyarat ini, hadza ini digunakan untuk tunggal. Ya. Al-muzakkar untuk muzakkar untuk laki-laki. Kalau Indonesianya laki-laki. Jadi hadza ini digunakan untuk laki-laki, bukan perempuan. Al-qarib untuk yang dekat. Untuk yang dekat. Jadi hadza ini digunakan untuk mufrad, tunggal, untuk muzakkar, untuk yang dekat. Yang dekat hadza ini, yang dekat. Digunakan untuk yang dekat. Lil akil untuk yang berakal. Untuk yang berakal, untuk berakal ya manusia. Hadza Muhammadun. Contohnya hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad berakal. Muhammad berakal kan? Digunakan untuk yang berakal. Wa ghairil akil, dan untuk yang tidak berakal. Jadi hadza ini digunakan untuk yang tidak berakal juga. Ya, udah mati. Contohnya hadza baitun. Ini dua-duanya bisa digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Paham sini? Jadi hadza ini ada isim isyarat. Ismu isyaratin Arabnya. Hadza ismu isyaratin lil mufradi untuk mufrad, untuk tunggal, al muzakkari untuk laki-laki, al qaribi untuk yang dekat, lil akil wa ghairil akil. Al akil wa ghairil akil. Boleh juga di sini. Al akil wa ghairil akil. Ya, untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Paham ya? Kaidahnya ini pendek ya. Kita baca kaidahnya. Anak kemudian diikuti. Hadza ismu isyaratin lil mufradi
lil mufradi al-mudzakkari al muzakkari al-qaribi al qaribi al-aqili al akili wa ghairil aqil. wa ghairil akil. Naam, fadhal iqra. Baca. Haza Hmm. ismu isyaratin lil Lil mufradi mufradi al al muzak muzak al muzakkari al muzakkari al qari al qaribi al aqili wa ghairil aqili. Paham maknanya? Tadi yang sebutkan? insyaallah. Ya? Paham ya? Hadza ini ismu isyaratin, isim isyarat. Jadi isyarat ini dari bahasa Arab kan? Diambil dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia ini isyarat ya. Ismu isyaratin adalah isim isyarat lil mufradi, untuk mufrad, untuk tunggal. Satu buah, satu jenis. Al muzakkar, untuk muzakkar, untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki hadza. Ya. Al qarib, untuk yang dekat. Al akil, yang berakal. Wa ghairil akil, maupun yang tidak berakal, kata benda. Pintum? Paham sini? Silakan Pak Denny, fadhol. Iqra. Hadza. Ada ismu isyaratin lil mufradin al muzakkir Al muzakkari al muzakkari al ghairil al qaribi al qaribi al akil. al akil wa ghairil akil. Masyaallah, mumtaz. Yang Mumtaz. tunggalnya kok enggak ada sih Ustaz? Ya? Yang tunggal apa termasuk yang Mufrad. Ini. oh Lil mufrad untuk tunggal, untuk muzakkar, untuk laki-laki, al qarib untuk yang dekat, al akil untuk yang berakal, ghair akil dan tidak berakal. Fadhal, Mas, muka siapa nama? Ini sama. Denny. Masalah Pak Denny, masyaallah. Masalah Pak Denny, apa itu panjangnya? Denny. Panjangnya Denny aja udah. Ada perbedaan? Saya Denny Rusdiana. Oh, masyaallah. Pak Denny Kadir. Apa? Denny kalau ini mah Denny. Denny, Pak Denny, nam. Makanya jangan Denny-nya ini Kadir. Rusdiana. Masyaallah, masyaallah. Mumtaz. Fadhal iqra ya. Hadza ismun isyarah. Ismu. Ismu isyarah. Tin. Ismu isyaratin lil mufradi al muzakkir Muzakkari. al muzakkari al qaribi lil akil Al akili. al akili wa ghairil akil. Apa maknanya? Artinya? Insyaallah. Nah. Nah, Boleh di bawahnya boleh, artinya adalah isim isyarat. Fadhal. Mas, muka siapa namanya? ismu Rudi. Pak Rudi. Iya, ismi Rudi. Masyaallah. Nah. Fadhal. Ismu isyaratin Hmm. lil mufradi Hmm. Al muzakkari al qaribi al akil al akili. al akili wa ghairil akil. Masyaallah. Ustaz. Gimana, Ustaz? Ismu isyaratin Hmm. lil mufradi Hmm. al muzakkari al qaribi Hmm. Al akili al akili wa ghairil akil. wa ghairil akil. Masyaallah, mumtaz, masyaallah. Kalian udah mahir, udah bisa ini, Pak. Masyaallah. Fadhal ya. Hadza Hmm. ismu Isyaratin isyaratin lil mufradi al muzakkari al qaribi al akil al akili al akili wa ghairil akil. wa ghairil akil. Ini bisa dihafalkan, bisa? Minggu depan di setorkan? Ya. Ada video mana Setorkan ya. Ini kaidahnya, ini pendek-pendek kaidahnya. Biar kita paham. sekarang kan tutup suruh Masyaallah. Siap? siap. Nah. Udah paham ini kaidahnya? Pertama. Nah.
Nah, kitabnya. Jadi bagusnya apa? Barang semua ya kalau itu. Dari awal belajarnya. Nah, kita masuk ke pelajaran. Sini ada hadza. Dari kaidahnya udah tahu ya? Kaidahnya hadza itu artinya apa? Ini. Artinya ini. Hadza artinya ini. Nah, saya akan sebutkan satu persatu dulu artinya ya. Di sini ada hadza baitun. Hadza apa artinya? Ini. Baitun rumah. Ada gambar sini ya. Hadza baitun. Ini rumah. Kemudian hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini kitab. Hadza qalamun. Ini kolam, pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang atau tempat tidur. Sarirun. Ya, banyak bahasa Indonesia sudah diambil dari Arab. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ini kursi kan? Bahasa Arab. Nah, kita akan baca sama-sama. Yang pertama anak, kemudian diikuti. Dari atas dulu ya, dari judul dulu. Hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Naam. Fadhal dari kanan dulu. Pak apaan? Pak siapa? Pak Kholis. Pak Kholis, fadhal, Pak Kholis. Sambil terjemahkan langsung. Ya. Haza ini. Haza babun. Ini rumah. Hah? Hadza. Enggak pakai kacamata, Pak. Hadza. Haza ini. Haza babun. Baitun. Dari kanan dulu. Haza baitun. Ini rumah. Haza masjidun. Ini masjid. Masya Allah, mumtaz. Terus. Haza babun. Ini pintu. Haza kitabun. Ini kitab. Haza qalamun. Ini pena. Sahih. Haza miftahun. Ini kunci. Haza maktabun. Maktabun. Haza maktabun. Ini meja. Haza sariyun. Sarirun. 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 Ini tempat tidur. Sahih. Haza kursiyun. Ini kursi. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Naam, fadhal ya Walid, fadhal. Walid. Hada ini. Hada baitun. Ini rumah. Hada masjidun. Sahih. Masjid. Hada babun. Ini pintu. Hada kitabun. Ini kitab. Sahih. Hada qalamun. Qalamun. Hada qalamun. Ini pena. Sahih. Hada miftahun. Ini kunci. Sahih. Ya. Hada maktabun. Maktabun. Hada maktabun. Ini meja. Sahih. Hada sarirun. Ini ranjang. Sahih. Hada kursiyun. Ini kursi. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Fadhal ya Pak Deni. Hada baitun. Ini rumah. Hada masjidun. Ini masjid. Hada babun. Ini pintu. Hada kitabun. Ini kitab. Kitabun. Hada kitabun. Ini kitab. Hada Qalamun. Hada qalamun. Ini kolam. Ini pena. Kolam. Hada miftahun. Ini kunci. Hada maktabun. Ini meja. Hada sarirun. Ini tempat tidur.
Hadza kursiyun, ini kursi. Masyaallah, mumtaz. Fadhal. Bismillah. Hadza, ini. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini kitab atau buku. Hadza qalam. Qalamun. Hadza qalamun, ini pena. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktab, ini meja. Hadza sarirun, ini ranjang. Hadza kursiun, ini kursi. Masyaallah, mumtaz. Barakallahu fik. Fadhal, Mas muka ya. Siapa namanya? Mirzan. Masyaallah, fadhal iqra. Hadza, hadza baitun. Sahih. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku atau kitab. Hadza qalamun, ini pena. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini ranjang. Hadza kursiyun, ini kursi. Masyaallah, mumtaz. Barakallahu fik. Naam. Fadhal ya Ustaz. Fadhal. Ad-darsul awal, Hmm. pelajaran pertama. Masyaallah, mumtaz. Ada baitun, ini rumah. Masyaallah. Ada masjidun, ini masjid. Ada babun, ini pintu. Ada kitabun, ini kitab. Ada qalamun, ini pena. Masyaallah. Bawun, ini kunci. Ada maktabun, ini meja. Ada sarirun, ini ranjang. Ada kursiyun, ini kursi. Masyaallah, mumtaz. Barakallahu fik. Nah, fadhal ya. Oh, coba. Nah, siapa namanya? Zaki. Zaki. Fadhal. Masyaallah, mumtaz. Fadhal. Ini sahih. Kitab. Sahih. Miftahun. Naam. Hadza maktabun. Sahih. Sahih. Masyaallah, mumtaz. Barakallahu fik. Masyaallah. Naam, fadhal. Hadza, ini. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pena. Sahih. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini kasur. Hadza kursiyun, ini kursi. Naam. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Masyaallah, mumtaz, mumtaz. Naam. Jadi dalam pelajaran pertama ini kita membahas tentang hadza. Jadi hadza itu adalah isim isyarah. Isim isyaratin lil mufrad, al muzakkar, al qarib, al aqil wa ghairu aqil. Ya, isim isyarat untuk tunggal. Untuk muzakkar, untuk laki-laki, al qarib untuk yang dekat, al aqil untuk berakal. Dan untuk yang tidak berakal. Nah, kemudian barusan kita sudah membaca tentang kosakata tadi. Jadi kosakata ini harus diingat-ingat ya. Baitun, rumah, masjidun, masjid, babun, pintu, ya. Apa Ustaz? Jadi kalau misalnya kita baca hadza bait atau hadza baitun, perbedaannya apa ya? Disukunkan. Iya. Gak apa? Hadza bait. Sama. Tapi kalau kita sedang pembelajaran bahasa Arab, harus sempurnakan harokatnya, biar tahu kedudukannya apa. Nanti kan disebutkan kenapa dibaca dhammah, kenapa dibaca fathah, kenapa dibaca kasroh, ya, untuk mengetahui kedudukannya. Apakah dia sebagai mubtada, apakah dia sebagai khobar. Nanti ini kita akan pelajari. Ada mubtada, ada khobar. Apa tuh mubtada itu? Apa khobar itu dalam bahasa Arab?
Ya, di dalam bahasa Arab itu ada istilah fi'il, fa'il, kata kerja, pelaku, ada istilah gitu dalam bahasa Arab itu. Nah, cuman di sini belum dijelaskan. Ini baru apa? Nah, kita ngawali aja, ya. Dan kosakata ini harus dihafal. Maksudnya diusahakan jangan lupa artinya. Karena ini pokoknya untuk memahami sebuah kalimat paham dulu apa artinya. Ketika baca kita paham artinya apa. Ketika kita berdoa kita melafadzkannya paham dari hati. Karena beda bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia beda, ya. Penghayatannya sangat dalam kalau bahasa Arab itu. Mudah dihafal, dalam sekali maknanya, ya. Sehingga seorang bisa menangis kalau berdoa sambil memahami artinya. Berbeda dengan Indonesia mungkin cuma selintas apa. Wallahu a'lam shawab. Ustaz. Ya. Ini al-maktabun dengan yang biasa maktab haji itu apa bedanya? Maktab itu ada dua makna. Yang pertama maktab itu kantor maknanya. Ya. Yang kedua ini meja. Sama persis tulisannya Ustaz ya? Sama maktab. Maktab itu kantor. Ya, bisa kantor, bisa meja. Maktab itu kan tempat menulis. Tempat menulis. Diambil dari kata kataba, menulis. Yang artinya kataba itu menulis. Nah, kataba yaktubu. Nanti kita akan pelajari tentang fi'il, ya. Tapi jangan dulu ke sana ya. Ini dulu. Kita pahami dulu. Nah, paham sini? Ada yang bisa menyebutkan ini satu persatu tanpa melihat? Ya, bismillah. Berdiri. Satu atau dua gak apa? Gitu. Sebutkan. Iya. Silakan. Semampunya. Mau berapa mau semuanya boleh. Iya. Haza babun. Ini rumah. Masa babun rumah? Haza baitun. Ini rumah. Haza masjidun. Ini masjid. Haza babun. Ini pintu. Haza Udah. Haza kolamun. Ini pena. Sahih. Haza miftahun. Ini kunci. Haza maktabun. Ini meja. Haza sarirun. Ini tempat tidur. Haza kursiyun. Ini kursi. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Haza pena. Kolam. Kolamun sudah. Oh, kitab. Ya. Masya Allah. Ya, tidak lama kan belajar bahasa Arab itu kan? Insyaallah. Langsung kita mengucapkan, ada kursi. Nah, itu. Udah lama kan? Mudah kan bahasa Arab itu? Nah, ada yang bisa lagi? Silakan. Silakan. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza kitabun. Ini kitab. Sahih. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza babun. Ini pintu. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Hadza kursiun. Ini kursi. Masya Allah, mumtaz. Gak lama. Barakallahu fiik, ya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, silakan siapa lagi? Naam, fadhal. Hadza masjidun. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadza kursiyun. Ini kursi. Hadza qalamun. Ini pena. Sudah? Oh, ada miftahun. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Al-lughah al-arabiyah lughatun sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Masya Allah. Dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya. Nah, Masya Allah.
Ah, sudah? Fadhal. Hadza baitun. Ya, sambil isyarat ke boleh? Boleh. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Sahih. Hadza maktabun. Masyaallah. Hadza kursiyun. Masyaallah, mumtaz. Hadza qalamun. Paham, masyaallah. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Masyaallah, mumtaz. Barakallahu fik. Hadza miftah. Masyaallah, mumtaz, mumtaz. Barakallahu fik, masyaallah. Itu ya. Dan nah, fadhal. Masyaallah, mumtaz. Masyaallah. Masyaallah, mumtaz. Masyaallah, barakallahu fiik. Masyaallah. Nah, ya Allah. Silakan. 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 Jarib coba. Masyaallah. Tidak ada bait di sini ya. Oke, ada baitun ini rumah. Ada masjidun ini masjid. Ada babun ini pintu. Masyaallah. Ada kitabun ini kitab. Ada qalam ini pena. Ada kitabun ini kunci. Masyaallah. Ada maktabun ini meja. Ada sarirun ini ranjang tempat tidur. Masyaallah. Ada kursiun. Ini kursi. Masyaallah. Kalau itu dalika. Masyaallah. Masyaallah, mumtaz. Barakallahu fiik. Masyaallah, fadhal. Hadza baitun ini rumah. Hadza masjidun ini masjid. Hadza babun itu pintu. Hadza apa lagi? Kitabun. Hadza penatu. Kolam ya. Hadza miftahun kunci. Hadza meja. Meja itu maktabun. Iya. Kemudian hadza sarirun. Sarirun. Nah, itu kasur. Terus hadza kursi. Masyaallah, mumtaz. Ya. Sebenarnya praktisnya cara menghafal bahasa Arab itu dengan mempraktikkan keseharian. Ya. Ya. Kenapa yang kerja dari Indonesia ke sana ke Arab Saudi bisa tanpa belajar? Karena dipaksakan. Karena dipaksakan mereka harus berbicara bahasa Arab. Maka di sini juga harus dipaksakan. Maksudnya cara menghafalnya dipraktekkan. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya. Saya nyoba gambar dulu ya. Nah, Fadhal. Ini rumah, ada baitun. Sahih. Ini masjid, ada masjidun. Sahih. Ini pintu, ada babun. Masyaallah. Kitab, ada kitabun. Ini pena, ada kolamun. Ini kunci, ada misbahun. Miftahun. Ini meja, ada maktabun. Sahih. Ini ranjang, ada sarirun. Sahih. Ini kursi, ada kursiun. Masyaallah, mumtaz. Ya. Ustaz, di sini tadi kan penjelasannya laki-laki ya Ustaz ya? Ya. Isim isyarah laki-laki. Apakah ada benda yang digolongkan perempuan atau bagaimana? Ya, jadi isim itu qisman. Nau'an. Al-ismu nau'an. Isim itu ada dua jenis. Muzakkar dan muannas. Laki-laki dan perempuan. Jadi nanti ada perbedaan antara muzakkar dan muannas. Kalau muannas itu ciri muannas itu ada ta marbuthah di ujungnya. Ta marbuthah di ujungnya, ta marbuthah seperti ini. Masalah di sini kata madrasah, madrasah. Di sini ini sebutnya ta marbuthah. Ini menunjukkan bahwa dia itu muannas. Cirinya apa? Di ujungnya ada ta marbuthah.
Jadi membedakan antara muzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan di ujungnya ada ta marbutoh. Cirinya ada ta marbutoh, itu perempuan. Kalau laki-laki kan kitabun, barusan kita baca gak ada ta marbutoh kan? Maka ini tergolong kepada laki-laki. Bukan laki-laki hakiki, bukan, ya, majazi. Disebut laki-laki majazi, bukan hakiki laki-laki mana itunya kelaminnya laki-laki. Ya, bukan. Ya, ini majazi. Disebut muzakkar. Di ujungnya tidak ada ta marbutoh. Ya, ini menunjukkan laki-laki. Adapun muannas di ujungnya apa ini? Ta marbutoh. Cirinya ada ta marbutoh di ujungnya. Paham sini? Cara membedakannya. Ini fokus dulu ke muzakkar ini. Pelajaran-pelajaran yang ada di pelajaran pertama ini semuanya muzakkar. Ya. Tetapkan ini semuanya muzakkar, semuanya laki-laki. Muzakkar, laki-laki. Sudah, Pak? Sudah? Ada yang lain? Laki-laki yang punya zakar. Ya, zakar laki-laki. Itu salah satu cirinya memang tak marbuta ya, Ustaz ya. Kalau Nanti yang kaitan perempuan. ya, perempuan ya. Ya, di ujungnya ada ta marbutoh. Itu sementara dulu. Nah, sementara. Nah, tapi ada yang termasuk muannas tapi di ujungnya tidak ada marbutoh. Tapi sementara yang kita pahami di antara ciri muannas itu di ujungnya ada ta marbutoh. Paham? Nah, sudah? Nah, kita lanjut ke halaman kedua. Di sini ada mahadza. Ada mahadza. Terpisah ini ya, terpisah. Ada ma, kemudian hadza. Ada ma di sini ya. Kemudian tambah apa? Hadza. Bukan satu kalimat kalau mahadza, bukan. Ya. Ma terpisah memiliki makna yang lain, hadza memiliki makna yang lain. Pintu? Paham sini? Ma artinya apakah? Ma artinya apa? Apakah? Kita tulis dulu kaidahnya. Ma ismu istifham. Bisa ini tulisnya? Bahasa Arabnya? Istifhamin. Ismu istifhamin. Isim atau nama untuk bertanya ya. Untuk bertanya. Pertanyaan. Apa bahasa bagusnya kalau Indonesia ya? Anak kurang ini tanda tanya ya. Kata tanya. Ismu istifhamin. Kata tanya li ghairil akil. Nah, jadi ma ini ismu istifhamin. Apa tadi? Kata tanya ya. Kata tanya li ghairil akil, untuk yang tidak berakal. Jadi ma ini digunakan untuk yang tidak berakal. Kalau kita bertanya, ya, kata benda. Kalau kita ingin menanyakan sesuatu yang tidak berakal, kata benda, maka pakainya ini pertanyaannya. Ma hadza, jadi apa ini? Berarti jawabannya kata benda, bukan yang berakal. Paham? Paham sini? Paham ya? Ma ini kata tanya untuk yang tidak berakal. Nah, contoh sini, ma hadza, apa ini? Berarti jawabannya yang tidak berakal atau kata benda. Hadza kitabun. Yang tidak berakal ini jawabannya. Ya. Kalau kita menanyakan sesuatu yang tidak berakal, maka kita menggunakan ma.
Ma, yang artinya apa? Apakah? Ma hadza, apa ini? Paham? Nah, Anda baca dulu, perhatikan maknanya. Ma hadza ini apa? Apakah ini? Kemudian di sini ada hiwar, ada percakapan. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Hadza baitun, ini kita. Wah, ini banyak ya, satu bab ini banyak kaidah ini. Ya. Hanya kalau terlewat ini apa? Sayang, banyak terlewat babnya, per babnya. Sehingga mungkin apa yang pelajari kemarin belum tahu. Nah, jadi kalau kita mengikuti dari awal sampai selesai, insya Allah pastikan bisa. Insya Allah minggu depan sebetulnya akan lebih banyak lagi Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Nah, mungkin nanti sedikit review lah dengan pertemuan-pertemuan kita. Ya, insya Allah. Ya, ini di sini ada kata Hamzah. Hamzah. Ini hamzatul istifham. Hamzatul istifham. Kenapa sebelum kita masuk ke pelajaran kita pelajari kaidah dulu biar kita memahami, ya. Apa yang akan kita pelajari seperti ini, ya. A itu hamzatul istifham. Harfun ada huruf. Nah, izin minum dulu. Udah ya? Kita baca bareng-bareng dari sini dulu. Ma ismu istifhamin li ghairil aqil. Nah, udah tahu makna yang tadi? Udah tahu? Ma adalah isim atau kata tanya li ghairil aqil. Untuk yang tidak berakal. Fadhal, Pak. Ma Ismu istifhamin li ghairil aqil. Sahih, fadhal. Ismu istifhamin li ghairil aqil. Fadhal. Ismu istifhamin li ghairil aqil. Masyaallah, mumtaz, fadhal. Ismu istifhamin li ghairil aqil. Masyaallah, mumtaz, fadhal. Ismu istifhamin li ghairil aqil. Fadhal. Ismu istifhamin li ghairil aqil. Masyaallah, mumtaz. Dek? Ismu istifhamin li ghairil aqil. Masyaallah, mumtaz. Antum ini terus ingat-ingat ya kaidahnya nih, pendek-pendek ya. Ujian nanti ya besok. Gak apa, paham ininya apa maksudnya, insyaallah apa, ya. Tanpa menghafalin juga, kalau paham maksudnya insyaallah paham. Bisa. Nah, kemudian yang kedua
Ini A itu hamzul istifham. Hamzah kata tanya tadi. Harfun adalah huruf. Ini adalah huruf. Jawabuhu, jawabannya kalau ada pertanyaan seperti A, jawabannya na'am atau la. Contohnya di sini contohnya ahadza baitun. Apakah ini rumah? Paham? Jawabannya antara na'am atau la. Kalau ya itu rumah berarti na'am. Na'am hadza baitun. Pintam? Paham sini? Kalau jawabannya bukan berarti la. Hadza apa? Masjidun. Masjidnya seperti apa? Rumahnya seperti masjid betul. Besar. La, hadza masjid. Jadi A ini ada huruf jawabannya antara na'am atau la. Hadza baitun. Apakah ini rumah? Na'am, hadza baitun. Kalau tidak la, hadza masjidun. Ini masjid, bukan rumah. Paham? Pendek kan? Nah. Jawabannya. Betul, jawabannya bahasa Arab. Jawabannya. Ya, bahasa Indonesia itu banyak diambil dari bahasa Arab. Jawabannya na'am au la. Au itu atau. Bukan aula Pak, aula. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah. Nah, kita baca bareng-bareng. A. Hamzatul istifhami. Harfun. Jawabuhu. Na'am. Aula. Fadhal, iqra. Kelihatan? Jelas? A. Hamzatul istifham. Listifhami. Listifhami. Harfun. Jawabuhu na'am au la. Berikan contohnya. Hadza Baitun. Na'am. Hadza baitun. Kalau la? La. Hadza masjidun. Masyaallah, mumtaz. Naam, fadhal. Iqra. A. Hamzatu listifhami harfun. Jawabuhu na'am aw la. Contohnya? Ahada baitun. Na'am. Fadhal. Hada baitun. La. Hada masjidun. Masyaallah, mumtaz. Nah, fadhal. Hamzatul Listifham. Hamzatul listifhamin harfun. Listifhami harfun. Jawabuhu na'am au la. Masyaallah, mumtaz. Ada baitun. Na'am, ada baitun. La, ada masjidun. Masyaallah, mumtaz. Nah, fadhal. Hamzatul Hamzatul listifhami harfun. Jawabuhu na'am au la. Hadza baitun. Na'am, hadza baitun. La. Boleh sini boleh? Hadza baitun. La. Hadza masjidun. Masyaallah, mumtaz. Fadhal. Hamzatul istifham. Jawabuhu na'am au la. Hadza baitun. Na'am. Hadza baitun. Hadza baitun. La. Hadza masjid. Masyaallah, mumtaz. Barakallahu fik. Ustaz? Hamzatul istifhami harfun. Jawabuhu na'am aw la. Masyaallah. Ahada baitun? Na'am, hadza baitun. Masyaallah. Ahada baitun? La, hadza masjid. Masyaallah, mumtaz. Deh, coba. Ya. Fadhal.
Hamzatul Lis. Kami harfun. Jawabuhu na'am aula. Aula. Hadza baitun. Naam. Hadza baitun. Hadza baitun. La. Hadza masjidun. Masyaallah, mumtaz. Barangkali nanti berangkat umroh ke sana ya. Jadi banyak orang tersesat di sana tuh karena nggak bisa bicara. Nah, ini mungkin sebuah modal ya untuk berangkat ke sana. Ketika kita tersesat bisa menanyakan langsung. Ya, masyaallah. Ada pertanyaan sebelum kita masuk? Nah, langsung saja kita masuk ke pelajaran. Kita mulai dari atas ya. Saya bacakan pertama, kemudian ikuti. Mahada. Hada baitun. Ahada baitun. Naam. Hada baitun. Ma hada. Hada qamisun. Ahada sarirun. La. Hada kursiyun. Ahada miftahun. La. Hada qalamun. Ma hada. Hada najmun. Nah, sebelum kita membaca satu persatu, terlebih dahulu saya akan mengartikan dulu. Ini ma hada apa? Apa ini? Apakah ini? Hada baitun. Ini rumah. Apa? Apakah? Hada baitun. Apakah ini rumah? Naam. Ya. Hada baitun. Ini rumah. Ma hada? Apa ini? Hada qamisun. Ini apa itu? Kemeja. Ya, kemeja. Atau gamis boleh. Ahada sarirun. Apakah ini tempat tidur atau ranjang? La. Hada kursiyun. Ini kursi. Bukan, ini kursi. Ahada miftahun. Apakah ini kunci? La. Hada qalamun. Bukan, ini pena. Mahada. Apa ini? Hada najmun. Ini bintang. Nah, antum paham sini? Nah, fadhol iqra. Kemudian terjemahkan langsung. Belum siap, Ustaz. Belum siap. Fadhol. Ma hada, apa ini? Oh, baca kira. Tinggal dibaca aja. Ma hadza hadza. Terjemahkan langsung, terjemahkan. Oh, ma hadza apa ini? Ma hadza apa ini? Hadza babun. Ini rumah. Baitun. Hadza baitun. Apa nanti? Kacamata ya. Hadza baitun. Apakah ini rumah? Naam. Ya, ini rumah. Baca dulu. Hadza baitun. Hadza baitun. Ini rumah. Ma hadza baitun. Ma hadza. Ma hadza. Hadza Hadza ma hadza. qamisun. Hadza qamisun. Ini baju. boleh. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Apakah ini tempat tidur? La. Hadza kursiyun. Bukan, ini kursi. Ahadza Miftahun. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? La. Bukan. Hadza qalamun. Ini pena. Insyaallah mumtaz. Ma hadza. Apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Masyaallah mumtaz. Barakallahu fiik. Fadhal. Ma hada, apa ini? Hada baitun. Ini rumah. Ahada baitun. Apakah ini rumah?
Naam, ya. Hada baitun, ini rumah. Ma hada, apakah ini? Apa ini? Hada komisun, ini baju. Ahada sarirun, Sarirun. ahada sarirun, apakah ini ranjang? La, hada kursiun, ini kursi. Ahada miftahun, apakah ini kunci? La, ada kolamun, ini pena. Ma hada, apa ini? Hada najmun, ini bintang. Masya Allah, mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiik. Fadal. Ma hada, apa ini? Hada baitun, ini rumah. Hada baitun, apakah ini rumah? Nah, ada baitun, ini rumah. Ya, ini rumah. Ma hada, apakah ini? Ma hada, apakah ini? Ada komisun, ini kemeja. Ahada sarirun, apakah ini ranjang? La, ada kursiun, bukan, tidak, ini kursi. Ahada miftahun, apakah ini kunci? La, ada kolamun, tidak, bukan, ini pena. Ma hada, apakah ini? Hada najmun, ini bintang. Masya Allah, mumtaz. Nah, fadal. Ma hada, apakah ini? Hada baitun, ini rumah. Hada baitun, apakah ini rumah? Naam, hada baitun, betul, ini rumah. Ma hada, apakah ini? Hada komisun, ini kemeja. Haja sarirun, apakah ini ranjang? La, haja kursiun, bukan, ini kursi. Haja miftahun, apakah ini kunci? La, haja kolamun. Kolamun. Haja kolamun, bukan, ini pena. Ma haja, apakah ini? Haja najmun, ini bintang. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Fadal. Ma hada, apakah ini? Hada baitun, ini rumah. Hada baitun, apakah ini rumah? Naam, ya. Hada baitun, ini rumah. Ma hada, apakah ini? Hada komisun, ini meja. Hada sarirun, apakah ini saja? La, bukan. Hada kursiun, ini kursi. Hada miftahun, apakah ini kunci? La, bukan. Hada qalamun, ini pena. Ma hada, apakah ini? Hada najmun, ini bintang. Masya Allah. Ya, Masya Allah, mumtaz. Nah, jazakallahu khairan. Fadal. Ada, apakah ini? Hada baitun, ini rumah. Hada baitun, apakah ini rumah? Naam. Hada baitun. Ya, ini rumah. Ma hada, apakah ini? Hada komisun, ini kemeja. Hada sarirun, apakah ini tempat tidur? La, hada kursiyun, bukan, ini kursi. Hada miftahun, apakah ini kunci? La, bukan. Hada kolamun, ini pena. Ma hada, apakah ini? Hada najmun, ini bintang. Masya Allah, mumtaz. Mantap. Masya Allah. Fadal. Ma hada, apakah ini? Hada baitun, ini rumah. Hada baitun, apakah ini rumah? Naam, ya. Hada baitun, ini rumah. Ma hada, apakah ini? Hada komisun, ini meja. Hada syarirun, Sarirun. hada sarirun, apakah ini panjang? La, hada kursiun, bukan, ini kursi.
Ahadza miftahun. 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 Ini kunci. La. Hadza qalamun. Bukan. Ini pena. Ma hadza. Apakah ini? Hadza nazmun. Ini bintang. Masyaallah, mumtaz, mumtaz. Nah, ada pertanyaan dulu? Ada yang bisa berpasang-pasangan? Bertanya satu kata atau dua kata? Aku Ustaz, mohon izin mau ngantar putranya Pak Abdurrahman dulu pulang ke pesantren. Oh iya. Ya. Silakan. Ustaz, Ya. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Salam. Nah, fadhal. Satu kata, dua kata, silakan. Mahadza? Fadhal. Mahadza? Hadza babun. Kitabun. Kitabun. Ahadza miftahun? La. Hadza kitab. Masyaallah, mumtaz, mumtaz. Naam. Fadhal. Mumtaz, barakallahu fiik. Nah, bebas saja. Jangan itu. Jangan barusan dipelajari. Fadhal. La. Hadza kitab. Ahadza usil. La. Hadza qalam. Masyaallah. Anta ke sini. Bertanya. Iya. Hadza qalamun. Ahadza qalamun. Hadza qalam. Nah, fadhal. Bertanya sini. Sini bertanya. Hadza maktabun. Ada maktabun. La. Ada. Ada kitabun. Masyaallah, mumtaz. Nah, Pak pada ini bertanya ke Ustaz. Pada dan. Ahada kursiyun? La. Hadza maktabun. Masyaallah, mumtaz. Sagir. Masyaallah, mumtaz. Masyaallah, barakallahu fiik. Nah, paham sini? Nah, kita lanjutkan ke latihan. Ini berapa menit lagi nih? 10 menit lagi. Masyaallah. Lanjut ya. Nah, sampai jam berapa? 6. Nah, kita lanjut ke latihan tamrin ya. Tamrin itu latihan, artinya latihan. Tamrin, latihan. Tamrin, latihan. Jalan tamrin ke tempat latihan. Ya, tamrin. Tamrin latihan ya. 6, langsung dijawab saja. Lihat ke gambar itu ya. Fadhal. Pak Denny. Mahada ada miftahun. Sahih, masyaallah, mumtaz. Bisa ditulis langsung ya. Silakan. Ma hadza kitabun. Sahih, fadhal. Ma hadza qalamun. Masyaallah, mumtaz. Fadhal. Ma hadza babun. Masyaallah. Mahadza baitun. Masyaallah. Ma hadza kursi. Masyaallah, mumtaz. Nah, lanjutkan ke latihan yang kedua. Dijawab ya, lihat ke gambar. Jawabannya sesuai dengan gambar. Sini. Fadhal. Ahada baitun? Lihat ke gambar. La. Hada masjidun. Masyaallah, mumtaz. Fadhal. Ahadza miftahun. La hadza qalamun. Masyaallah, fadhal. Ahadza qasisun. Qamisun. Naam, hadza qamisun. Masyaallah, mumtaz. Nah, fadhal ya, akhi. Najmun. Naam, hadza najmun. Masyaallah, barakallahu fikum. Masyaallah, mumtaz. Mudah kan? Bahasa Arab, insyaallah. Nah, kita lanjut ke latihan yang ketiga. Ini tugasnya ada iqra. Apa iqra? Bacalah. Waktub dan tulislah. Ini di sini tugasnya baca dan tulis. Ya. Di sini kita mendapatkan kalimat-kalimat tersebut tidak ada harokatnya. Ini melatih kita.
Ya, melatih membaca tanpa ada harokat. Maka bacanya tetap tadi baku ya, yang sudah kita pelajari. Walaupun tidak ada harokat, tapi bacanya tetap tadi. Gendong, paham sini? Silakan Ustaz, silakan baca. Langsung terjemahkan. Ada maktabun. Masya Allah. Ini meja. Masya Allah. Ada sarirun. Ini tempat tidur. Sudah. Ada baitun. Ini rumah. Masya Allah. Mumtaz. Tanpa ada harokat bisa? Bisa insya Allah ya. Silakan lanjutkan. Hadza masjidun. Hadza qolamun. Diterjemahkan langsung. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza qolamun, ini pena. Hadza kursiyun, ini kursi. Ma hadza, apakah ini? Masya Allah, mumtaz. Udah bisa kan? Tambah harokat? Apa harokat bisa? Nah, pada ini. Yang bawahnya yang ketiga. Ahadza baitun. Ahada baitun. La. Hada masjidun. Terjemahkan. Apakah ini rumah? Bukan. Ini masjid. Mahada, apa ini? Ada miftahun. Ini kunci. Masya Allah, mumtaz. Udah bisa tanpa harokat. Udah bisa baca tanpa harokat. Sedikit-sedikit. Mahlan kalau bahasa Arabnya. Pelan-pelan. Mahlan. Pelan-pelan. Jangan cepat terburu-buru. Ya, dikit-dikit tapi bisa. Insyaallah. Nah, melanjutkan ini? Ya, masih semangat? Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya itu tentang man hadza. Beda lagi ini ya. Ini yang ketinggalan semakin jauh ini. Babnya ini. Gak ada masalah? Ada video nanti bisa di-share. Oh, bisa di-share ya. Di grup. Masya Allah. Ini TOT, Pak. Ini trainer. Kita yang trainer. Itu sampai meroja kan, mengulang kita, pelajaran kita. Pelajaran itu di meroja semakin kuat. Nah, mengajarkan kepada yang lain. Nah, adapun nanti ada kesan-kesan pembicaraan nanti kerekam itu Pak, maafkan ya. Insyaallah. Karena anak belum nggak biasa ini seperti ini. Nah, di sini ada man. Beda lagi ya. Ini udah ditulis. Ada man hadza. Ada man terpisah ya. Ada terpisah. Man artinya siapa? Hadza ini. Berarti apa? Siapa ini? Man hadza, siapa ini? Man ini ismu istifhamin. Ismu istifhamin lil akil. Lil akili. Ya? Enggak. Kalau yang tadi ma itu untuk yang tidak berakal, kalau man untuk yang berakal. Kata tanya untuk yang berakal. Man hadza berarti jawabannya yang berakal.
Siapa ini? Siapa ini? Misalkan hadza Muhammadun. Ini Muhammad. Bukan kata benda. Ya, jawabannya. Kalau kata benda, pertanyaannya apa? Man hadza? Siapa ini? Hadza Muhammadun. Ini Muhammad. Paham ini perbedaannya antara ma dan man? Nah, kita baca dulu. Manusia ya Ustaz ya? Iya, Ke orang ya. ke orang. Tapi kalau orangnya yang gila kan udah gak berakal. Hukum ilal aja apa? Oh, orang. Tapi kalau yang tidak berakal jangan pakai jangan tanya. Ya akan nyambung. Mana ada? Tapi hukum asalnya kan dia berakal. Mana ada fulan misalnya. Fulan. Kenapa begini? Fulan. Yang gila itu berakal, cuma nggak dipakai akalnya. Iya, hukum asalnya berakal. Nah, Atau mungkin bahasa Indonesia itu benda hidup, benda mati gitu. betul sekali. Ya, Benda hidup, benda mati. betul. Ya, kita baca. Man, fadhal. Man. Ismu istifhamin Istifhamin lil akili. Fadhal. man ismu istifhamin lil akhiri. Pendek kan? Pendek. Fadhal. Man ismu istifhamin lil akhir. Man ismu istifhamin lil akhir. Man ismu istifhamin bil akhir. Man ismu istifhamin lil akhir. Sahih. Man ismu istifhamin lil akhir. Man. Apa artinya man? Siapa? Ustaz bisa diterjemahin tadi. Man siapa ismu Kata benda, kata tanya tadi ya. Katanya Kata tanya untuk yang berakal. Kalau ini siapa ismu itu kata tanya. kata nama atau nama, isim, nama. Oh, si istifhamin Kata tanya. kata tanya. Lil akhir bagaimana? Adalah isim adalah nama kata tanya untuk yang tidak berakal. Nanti kan pelajaran selanjutnya ada al kalimat kata itu ada tiga jenis. Yang pertama isim itu kata benda, nama orang, kitab, kata benda yang lainnya, hewan itu termasuk isim. Kemudian fiil itu kata kerja. Kata kerja juga itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama fiil madhi, fiil yang sudah dikerjakan, kata kerja yang sudah dikerjakan, yang lampau. Kedua fiil mudhari, yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Ketiga huruf, ya. Ya, kata itu ada 3 kalau bahasa Arab. Jadi ada isim, ya yang sekarang sedang dibahas itu isim. Isim. Pejang ke sana dulu ya. Fokus ini dulu ya. Insyaallah nanti juga akan dibahas itu. Ya, insyaallah. Nanti kalau kebanyakan nanti malah ini enggak terpahami nanti yang ini. Yang pokoknya ini. Insyaallah mahlan pelan-pelan. Nah, jadi ini ya disebutnya isim. Nama kata tanya untuk yang tidak berakal. Nah, ada pertanyaan? Cukup ya? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa bab ya. Di antaranya tentang hadza, kemudian tentang tentang ma, ismu istifham, kemudian tentang hamzah, kemudian yang terakhir tentang man. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah biidznillah subhanahu wa taala. Hari ini kita cukupkan dulu ya. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.